Hai, kembali lagi bersama dengan saya Julina JL, dan hari ini saya mau sambung video yang kemarin, yaitu cara bercakap di depan kamera. Tapi sekarang saya mau kongsikan tips persediaan sebelum bercakap di depan kamera. Persediaan yang seharusnya kita mau lakukan, yaitu terlebih dahulu ada confident level, yaitu kita punya keyakinan untuk bercakap. Kalau kita buat rekaman tanpa keyakinan, itu juga akan membuatkan video kita itu tidak jadi dan tidak sempurna. Jadi bukan juga kita mau melakukan yang sempurna seperti orang lain, tapi sekurang-kurangnya kita melakukan yang terbaik, yang semampu yang kita boleh lakukan. Pertama sekali yang kita harus lakukan, yaitu kita haruslah mempunyai daya percakapan yang jelas. Jadi itu juga mempengaruhi, sebab kalau kita tidak jelas bercakap, contohnya suara kita terlalu perlahan, orang tidak akan dengar, dan cara percakapan kita yang terlalu cepat juga orang tidak akan paham, atau terlalu lambat juga orang akan mengantuk. Jadi pastikan cara percakapan kita itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi ketika bercakap juga harus ada keyakinan lah, confident lah apa yang kita mau cakapkan. Jangan ragu-ragu. So bila kita ragu-ragu, kita akan terasa nampak seperti aduh malu-malu. Nah, bila malu-malu macam mana mau cakap kan? Jadi buang dulu rasa malu tuh. Coba yakinkan diri yang kita itu boleh bercakap. Jadi semua orang kan boleh bercakap, cuma tidak punya keyakinan. Jadi harus ada keyakinan diri, baru kita boleh bercakap di depan kamera. Jadi walaupun kita bercakap di depan kamera, tapi sebenarnya kita juga bercakap dengan ramai penonton yang akan menonton video kita. Jadi coba melakukan yang terbaik, walaupun tidak sesempurna orang lain, tapi lakukanlah yang terbaik bagi kita. Dan perkara yang penting juga yang kita harus lakukan, yaitu mata kita itu. Mata kita itu harus melihat di lens kamera, jangan lihat di screen handphone. Saya juga selalu kadang-kadang apabila saya buat rekaman, saya suka lihat di screen, sebab saya boleh nampak muka saya. Tapi sebenarnya apabila kita melihat di screen handphone, mata kita tuh atau muka kita itu tidak melihat kepada penonton. Jadi seharusnya kita harus melihat di lens kamera. Apabila kita melihat di lens kamera, maka mata kita atau muka kita ini kan dia terus berhadapan dengan penonton. Tapi kalau kita lihat di screen, dia nampak macam ini. Sekarang saya lihat di screen kamera. Jadi tidak terus melihat kepada penonton kan. Jadi kalau kamu mau yang mata bertentang mata, kamu lihat di lens kamera. Kalau kedudukan telepon kita tuh melintang, maka kamera dia tuh akan berada di bagian tepi. Jadi kalau di bagian tepi, kita kena lihat di bagian tepi lah, gitu. Dan persediaan yang seterusnya, apabila kita masih ragu-ragu dengan apa yang kita mau cakapkan, kita tidak hafal, contohnya ada poin-poin, ada beberapa poin yang memerlukan kita mau cakap tapi kita takut terlupa. Jadi sila buatlah satu nota ringkas lah kita buat, dan kita letakkan di berdekatan dengan kamera. Jadi mata kita tidaklah lari-lari jauh. Apabila mata kita melihat lens kamera itu, boleh kita lihat di sebelah dia nota yang kita tulis itu. Jadi tidaklah macam terlalu ketara kita melihat ataupun membaca nota. Jangan pula letakkan di tempat yang jauh, contohnya kita letak sebelah sana, jadi nampak sangat kita melihat ataupun membaca terlalu jauh, jadi ketara. Jadi coba letakkan bersebelahan dengan kamera tuh, jadi senang kita mau tengokkan. Dan pastikan juga tidak ada gangguan. Ini pun penting juga. Apabila kita buat rekaman, jangan ada gangguan. Contohnya gangguan bunyi seperti TV, bunyi musik gitu, apalagi kalau musik itu ada copyright, itu bahaya untuk video kita. Pastikan tidak ada gangguan. TV sudah di off, itu kalau kita mau buat rekaman di dalam rumah lah. Pastikan juga musik pun tidak ada. Saya pernah buat satu rekaman, ada jiran nih yang dia pasang musik tuh kuat, jadi dia secara otomatis dia masuk di dalam rekaman kita. Jadi kalau ada lagu yang ada copyright, maka video kita itu pun akan terkena copyright. Jadi berhati-hati dalam hal ini. Dan sebaiknya juga handphone kita itu kalau boleh kita off lah data tuh supaya jangan mengganggu. Dan
sitting kamera tuh, kedudukan kamera tuh kan, kedudukan kamera tuh haruslah dia tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat supaya suara kita tuh boleh sampai. Kalau terlalu jauh, jangan pula kita teriak-teriak supaya kedengaran suara kita. Itu juga tidak seberapa sesuai lah. Jadi sesuaikan kedudukan telepon ataupun kamera kita tuh dengan di mana kita duduk ataupun kita berdiri supaya suara kita tuh jelas kedengaran. Jadi suara itu juga mempengaruhi. Jangan pula kita punya suara tuh orang tidak dengar ataupun kita bercakap orang tidak jelas apa yang dicakapnya. Orang kesik kuat itu volume telepon pun masih tidak dengar kita punya suara. Jadi pastikan supaya suara kita itu juga jelas orang dengar, dan pastikan juga apa yang kita mau sampaikan itu orang akan paham. Jangan kita sudah bercakap kita yang paham sendiri tapi orang lain tuh tidak paham. Jadi pastikan penggunaan ayat kita itu, apa yang kita mau cakap tuh orang lain juga paham. Jadi senang gunakan perkataan yang ringkas yang orang lain boleh paham. Tidak perlu guna hiasan-hiasan kata-kata yang cantik ataupun puisi-puisi ada nada-nadanya gitu, ada bunga-bunga lagi, bunga-bunga perkataan tuh, tapi maksud yang kita mau sampaikan tuh tidak sampai kepada penonton, orang tidak paham. Jadi biarlah kita gunakan perkataan yang sederhana, yang ringkas, tetapi orang akan paham. Oke. Dan kita juga perlu mau susun tuh kita punya ayat supaya jangan dia lari-lari. Maksud saya lari-lari, perkataan lari-lari. Tidak apa, ini perkataan orang Sabah. Jadi saya orang Sabah, jadi cara pembawaan saya atau cara percakapan saya ini orang bilang mengikut bahasa-bahasa ataupun cara percakapan orang Sabah. Tidak apa juga. Oke, mungkin kamu paham juga tuh kan, tapi kalau orang Semenanjung mungkin ataupun orang dari Indonesia mungkin mereka mendapat kesukaran sedikit lah cakap. Sebab ada kawan saya ini kan, dia tanya saya, dia bilang kamu ini orang mana? Saya cakap orang Sabah Malaysia. Oh, dia bilang patutlah logat dan cara percakapan tidak sama, dia cakap. Tapi ini sebenarnya adalah keunikan orang Sabah, jadi jangan malu-malu. Orang Sabah ini kan. Jadi cara percakapan pun memang Sabahan style sudah. Jadi ini cara saya. Saya tidak menggunakan perkataan yang terlalu sempurna lah, macam yang skema-skema gitu kan. Saya lebih suka bercakap seperti biasa, percakapan seperti biasa, yang lebih kepada cara orang Sabah berkomunikasi. Itu. Tapi bagi kita yang bukan orang Sabah lah kan, kita gunakan saja bagaimana cara percakapan hari-hari kita, bagaimana orang bilang bahasa apa, bahasa ibunda, bahasa ibunda lah kan. Cara di mana kita tinggal, bagaimana cara percakapan di situ, itu kita gunakan, tidak masalah. Jadi sampaikan saja, buat saja. So kita ini bercakap dengan orang seperti kita bercakap dengan rakan-rakan kita. Jadi kita bukan bercakap di satu dewan seperti bersara kan. Kita hanya bercakap seperti bercakap biasa, bercakap dengan teman-teman, bercakap dengan kawan-kawan gitu. Jadi coba biasakan diri bercakap-cakap gitu, jangan malu-malu. Sebab kadang-kadang karena perasaan malu itu yang sebenarnya yang menghalang kita daripada berkata-kata. Tapi kalau kita tidak ada perasaan malu, kita tidak masalah untuk kita bercakap-cakap. Contohnya seperti saya memang sudah biasa bercakap dengan orang bilang apa ini peramah lah, bahkan peramah gitu. Sebab itu memang pribadi saya lah. Saya bukan jenis yang malu bercakap, saya memang suka bercakap. Jadi saya memang sudah biasa juga bercakap di depan ramai orang. Jadi saya rasa itu bukan masalah saya. Tapi kadang-kadang untuk bercakap di depan kamera ini juga sesuatu yang baru dan susah bagi kita. Tapi belajar. Tidak ada perkara yang susah yang kita lakukan kalau kita belajar. Apabila kita belajar, maka perkara yang susah itu lama-kelamaan dia akan menjadi mudah. Yang penting kita membiasakan diri kita. Biasakan diri, buat video banyak-banyak. Jangan buat video yang terlalu panjang lah. Mungkin cukup 3 menit ataupun 5 menit
Sudah cukup tuh. Bila sudah biasa, mungkin kita boleh up lagi sampai 10 menit gitu. Kalau sudah terbiasa lah. Tapi untuk permulaan, buatlah dulu yang pendek-pendek dulu. Latih dulu sampai lancar sudah, sampai boleh bercakap. Sebenarnya kita semua boleh bercakap, cuma cara penyampaian itu dan cara penyusunan ayat tuh. Kadang-kadang kita sudah mau cakap tapi pandai lupa apa mau cakap. Apabila kita sudah bercakap tapi kita lupa, coba jangan terlalu mengambil masa yang lama untuk berpikir, sebab itu akan mengganggu. Nanti kita coba berpikir lama orang pun ternanti-nanti. Apalagi kalau sampai 1 menit, itu sudah cukup lama tuh. Kalau 1 menit kita berpikir, saya rasa bagus kita off ya. Sebab itu sudah terlalu lama, sebab orang akan skip juga. Jadi coba latih pemikiran kita, otak kita untuk lebih pantas berpikir dan cepat untuk berkata-kata. Jadi bagi saya itu saja, dan kalau ada lagi yang perlu saya kongsikan, mungkin saya akan kongsikan pada masa yang akan datang. Tapi untuk kali ini saya rasa cukup setakat di sini saja. Saya hanya menjawab setiap pertanyaan daripada rekan-rekan itu saja. Sebab mereka bertanya, bagaimana caranya kamu mau membiasakan diri berdepan dengan kamera atau bercakap di depan kamera gitu. Jadi sebab konten-konten saya memang kebanyakan pun yang bercakap di depan kamera kan. Tapi sebenarnya saya juga belajar dari mula. Kalau kamu lihat video saya yang dulu, memang banyak sangat kelemahan. Saya tidak melihat di lens kamera, kedudukan saya duduk pun miring. Jadi ini sebenarnya saya belajar daripada teguran daripada rakan-rakan. Jadi karena teguran daripada mereka, itulah yang memperbaiki diri saya, sehinggalah pada saat ini, ketika ini saya sudah dapat bercakap berdepan dengan kamera dengan kedudukan saya yang tegak. Ini tidak lagi miring-miring, tidak lagi melihat terus ke screen handphone, tapi saya duduk tidak miring, duduk tegak dan melihat di lens kamera gitu. Jadi teguran inilah yang banyak memperbaiki saya. Bagi kita juga jangan tidak dengar teguran daripada orang lain, tapi ambil teguran itu sebagai satu cara untuk kita memperbaiki diri kita lagi, memperbaiki penampilan kita, memperbaiki konten-konten kita pada masa yang akan datang. Sekian dulu dari saya. Kalau kamu suka channel ini, subscribe, sebab subscribe itu pun gratis. Sekian dulu dari saya. Bye.